Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita mau diskusi mengenai tugas PKN tentang tingkat demokrasi di Indonesia. Nah, menurut tugas yang saya baca itu kan ada 3 poin yang akan dibahas, yang dimasukkan di dalam rumusan masalah. Kayaknya tugasnya sama kayak kemarin nggak sih? Iya mas, G. Nah, nanti pembagiannya sama kayak kayak kemarin ya, tugas kemarin. Bab 1 nih aku, bab 2 Raden, bab 3 Syauki Abian Tasya, bab 4 aku. Nanti disusunnya dikirim di grup aja artikelnya. Biar Tasya yang nyusun. Oke mas, bentar mas. Berarti ini 3 orang ya mas, bab 3-nya? Betul-betul, tiap orang satu pembahasan. Oke mas. Oke, langsung gas nyari aja yo. Ini aku udah nemu rumusan masalahnya. Jadi yang poin pertama itu bagaimana kondisi terkini tingkat demokrasi di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, poin kedua, apa saja unsur-unsur budaya demokrasi yang masih lemah di Indonesia dan mengapa unsur-unsur tersebut memerlukan penanganan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang terakhir, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk membangun dan memperkuat budaya demokrasi di Indonesia, serta bagaimana strategi tersebut dapat mengatasi tantangan yang ada dalam konteks politik dan sosial saat ini. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan menganalisis kondisi terkini tingkat demokrasi di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Yang terakhir, merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya membangun dan memperkuat budaya demokrasi di Indonesia. Nah, dari 3 poin tersebut nanti dibahas di bab ke-3 berarti ya, hasil dan pembahasan. Iya mas, aku bahas bab 2, bahas yang unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Oke, berarti Tasya bab 3 ya, strategi. Kita langsung gas nyari artikel ya. Oke mas, sabar ya.
Ini kalau aku lihat-lihat dari beberapa artikel yang aku baca, ini pembahasannya mengenai kembali lagi ke topik yang kemarin Jerek, tentang politik identitas. Di sini menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi cacat karena keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden meskipun tidak memenuhi syarat usia minimum semakin memperburuk situasi demokrasi di negara ini. Nah, Ya agak jauh beda lah. di situ menurunkan kepercayaan masyarakat sih. Sehingga proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. Terus ini ada lagi, partisipasi publik dalam pemilu masih tinggi tetapi kualitas demokrasi yang secara keseluruhan terlambat karena praktik politik uang. Kalau kemarin kan kita bahasnya politik, kebanyakan politik agama kan. Sepertinya iya sih, untuk mendapatkan suara. Oke, mungkin yang lain gimana? Raden gimana? Udah nemu tinjauan pustaka nggak? Bentar mas. Itu mas sudah saya kirim tinjauan pustakanya di. Bisa dijelaskan langsung aja ya Raden. Jadi pada tinjauan pustaka ini terdapat 5 poin yang mana poin pertama itu ya pengertian demokrasi, terus poin keduanya budaya berdemokrasi, yang intinya budaya berdemokrasi ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk poin ketiga, demokrasi di Indonesia sejak era reformasi tahun 90-an, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Lalu yang poin keempat, pentingnya pembangunan budaya demokrasi yang dimana intinya dalam poin ini pembangunan budaya demokrasi di Indonesia penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini, terutama melalui pendidikan, media, partisipasi publik. Lalu yang terakhir, poin yang kelima, ini upaya pembangunan budaya demokrasi. Dalam poin kelima ini terdapat beberapa poin lagi yang pertama, pendidikan demokrasi melalui kurikulum pendidikan formal dan non formal nilai demokrasi. Jadi pendidikan demokrasi ini sudah ada sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Lalu melibatkan
Oke, mungkin kesimpulannya dari yang dibacakan Raden, secara keseluruhan pembangunan budaya demokrasi di Indonesia memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan menjadi negara demokratis yang kuat dan berkeadilan. Karena demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya di rakyat. Mungkin sekarang yang sedang booming-booming kan revisi RUU TNI kan. Yang jelas-jelas itu kayak malah memperlemah demokrasi di Indonesia. Oke, mungkin dari rumusan masalah yang pertama bisa dijelaskan. Yang bagi beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan dan peningkatan demokrasi Indonesia ini meningkat dan kemajuan. Pusat Statistik skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 79,51 poin pada tahun 2023. Wis, menarik nih politik identitas sama politik dinasti. Ini gimana lanjut di poin kedua apa gimana? Itu, Shoki. Gimana Mas Shoki? Jadi Mas, wah, buat
dari yang aku cari tadi tuh intinya itu demokrasi di Indonesia itu masih bermasalah karena kebebasan berbicara sering disalahgunakan buat nyebarin hoaks dan ujaran kebencian. Sementara banyak orang itu takut buat menyampaikan pendapat. Masalah lain kayak hukum yang tidak adil, isu sara yang dipolitisasi, dan politik transaksional saat pemilu membuat kepercayaan masyarakat menurun. Nah, buat memperbaiki ini perlu pendidikan politik, literasi digital, dan perbaikan sistem hukum, serta ruang bagi masyarakat agar aktif terlibat dalam proses demokrasi. Jadi, ya gitu. Jadi ada berapa unsur barusan yang kamu sebutkan? Yang Ada 4. Oh, 4. Oke, bagus. Mungkin strategi dari unsur-unsur tersebut unsur-unsur tersebut kan masih lemah dan memerlukan penanganan. Nah, strateginya gimana? Ya, sebenarnya kita bisa kayak bisa memperbaiki pendidikan politik lah buat di Indonesia. Soalnya masih banyak orang Indonesia yang kadang ikut-ikutan demo tapi nggak tahu Mungkin demo buat dijelaskan ngapain. sama Tasya aja Terus ya. Soalnya kan yang nyari Tasya. kenapa? Oh iya. Dijelaskan Tasya aja. Buat strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya membangun dan memperkuat budaya demokrasi Indonesia itu yang pertama ada memperkuat budaya demokrasi. Pertama pendidikan politik, terus yang kedua itu penguatan institusi demokratis. Jadi dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui reformasi birokrasi yang menekankan pada integritas dan pelayanan publik yang baik. Terus yang ketiga, menciptakan ruang dialog publik. Ruang ini dapat difasilitasi melalui forum-forum diskusi, seminar, dan platform digital yang memungkinkan partisipasi luas. Yang keempat, penanganan disinformasi. Yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat. Itu aja sih poin-poinnya. Mungkin langsung aku buat kesimpulan aja ya. Mungkin kesimpulan dari pembahasan tadi mengenai kondisi terkini tingkat demokrasi di Indonesia, terus unsur-unsur budaya demokrasi yang lemah, serta strateginya, yaitu menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam situasi yang memerlukan perhatian serius. Penurunan indeks demokrasi Indonesia di angka 6,44 dan statusnya sebagai demokrasi cacat mencerminkan tantangan yang signifikan dalam aspek kultur, politik, dan kebebasan sipil, partisipasi masyarakat yang masih rendah, budaya toleransi yang perlu diperkuat, serta penegakan hukum yang lemah menjadi faktor yang menghambat kemajuan demokrasi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, mungkin diperlukan strategi yang komprehensif termasuk pendidikan politik yang menekankan nilai-nilai demokrasi, penguatan institusi demokratis, menciptakan ruang dialog publik yang inklusif, serta peningkatan literasi media untuk menangkal disinformasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, serta langkah-langkah ini diharapkan Indonesia dapat membangun budaya demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mencegah pergeseran menuju rezim non-demokratis di masa depan. Mungkin dari tadi yang sudah kita bahas langsung disusun di Word, nanti kita turnitin aja ya.
Mungkin siapa yang mau nyusun? Aku aja sing nyusun. Kirim ya. Langsung dikirim di grup aja deh ya. Nanti aja kalau udah jadi langsung ditampilkan ya, Tas. Oke. Gimana, Tas? Sudah jadikah? Udah tak rapikan. Coba ya tak share screen. Boleh. Ya apa tampilannya di kalian? Kelihatan Mbak. Hah? Kelihatan. Kelihatan tak? Kelihatan. Kelihatan. Iya, buat pendahuluannya tadi. Kita wes tinggal diturnitin. Tak turnitinnya di sini ya. Oke, langsung turnitin aja. Oke. Cek, sabar. Oke.
Sabar ya guys. Oke, Mbak. Hitung dulu, Mbak. Pengen punya jaktek. Gimana sudahkah? Sabar. Dek. Ini lah udah ada. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Lihat ya. Berapa persen? 12, Wis, 20 gak sih? 20. Aman-aman. Dah wis, habis. Lihat bawah. Yang ada indikator. Nah. Oh, Kemendikbudnya 2% anjir. Ini wis. Dan nanti siapa yang upload di MMP? Siapa yo? Tasya. Nanti Tasya. aku yang upload di YouTube aku nggak apa-apa. Udah. Nanti Tasya upload di Instagram. Dia buka kamera. Udah ini, aku matikan itunya. Oke, mungkin cukup ya diskusinya ya, Rek, ya. Nanti masalah upload di MMP kita kabar-kabaran lagi di grup. Mungkin sekian ditutup. Ini Wassalamualaikum ketiga anak warahmatullahi perkenalan yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak perkenalan yo. wabarakatuh. Lupa lagi.